Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya tentang merpati, khususnya merpati tinggian, ketinggian Tomprang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai perbedaan atau plus minus kekurangan dan kelebihan dari lapak Tomprang yang di bawah dan lapak Tomprang panggung. Jadi ikuti terus ya videonya. Ya tentunya apa yang saya sampaikan ini berdasarkan versi saya sendiri. Jadi kalau mungkin ada yang berpikiran lain, memiliki pendapat lain, boleh, ya, tidak dilarang. Syukur-syukur bisa nambahin atau kasih masukan atau koreksi. Silahkan ya di komen, dan dengan senang hati kita bisa berdiskusi, tentunya untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang permainan yang sangat menarik ini, yaitu merpati tinggian Tomprang. Untuk kekurangan dan kelebihan ya dari masing-masing lapak Tomprang, yaitu lapak Tomprang yang di bawah dan lapak Tomprang panggung yang di atas. Kali ini saya mengacu kepada lapak Tomprang yang sifatnya lebih profesional, ya di mana di lapak itu mulai atau sering sudah dilakukan kompetisi. Nah, yang kita ketahui di mana perbedaan yang paling mencolok ya kalau dibandingkan, yaitu lapak Tomprang yang di bawah dan lapak Tomprang panggung. Di sini saya mengacu lapak panggung yang di Karangwatu Muntilan. Itu perbedaan yang paling mencolok adalah lapak Tomprang yang di bawah itu biasanya letaknya simetris, jadi berjajar sebelahan, jadi semacam kaflingan gitu, di kafling per kandang, dan biasanya itu satu deret yang bersebelahan sejajar dengan ukuran kandang yang sama, ya masing-masing, cuman biasanya dibedakan dengan warna. Jadi misalkan ada yang kandang kuning, kandang putih, kandang biru, kandang merah, ya, dibedakan dengan itu. Tetapi di titik lokasi yang sama dan hanya dipisah dengan line aja. Biasanya line untuk landing ya, atau mendarat dari merpati. Itu bisa ada sekitar rata-rata sih ada 6 kandang, 6 sampai 10 kandang. Nah, sebagai contoh lapak Tomprang yang di bawah itu kalau di Jogja dulu di Tajem, terus ada juga di Tlogorejo, terus kalau di Cilacap di Sri Rama, terus juga kalau di Jakarta banyak ya, ada Pondok Kopi, ada lapak Karyawan, Inkopol. Ya. Nah itu contoh-contoh lapak Tomprang yang di bawah. Nah ini saya berhasil mencoba ya untuk merangkum beberapa poin, ya, catatan-catatan yang menurut pemikiran saya ini yang membedakan nih, antara lapak Tomprang di bawah dan lapak Tomprang yang di atas panggung,
khususnya di panggung Karangwatu Muntilan. Yang pertama, kalau lapak tomprang yang di bawah itu sudah pasti lebih guyup. Ya, lebih guyup karena apa? Karena tiap kandang itu sangat berdekatan. Sehingga interaksi ya antara perawat burung, perawat atau pelatih merpati, terus antar pemilik burung itu lebih mudah berinteraksi atau berkomunikasi. Karena lokasinya sama, ya, hanya bersebelahan. Dan tentunya akan mudah juga dalam melakukan koordinasi. Baik itu koordinasi mengenai lomba atau koordinasi mengenai aturan-aturan lapak, yaitu tentunya akan semakin mudah. Karena ya hampir setiap saat pasti bisa ketemu langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, jalur lepasan pasti sama, biasanya sama persis. Karena titik kandangnya itu sama ya, bersebelahan, otomatis jalur lepasannya itu biasanya ya sama. Dari titik 0 ya sampai titik lepasan Polestar itu biasanya jalur lepasannya sama. Tuh. Terus yang ketiga, kemungkinan burung datang gandeng. Ya, jadi kalau ini kita bicara sudah berkompetisi, ya, sudah lomba ataupun ya mungkin latihan, ya, itu burung datang gandeng antar kandang itu kemungkinannya akan jauh lebih besar. Karena satu jalur lepasannya sama, proses jalur lepasan dari 0 sampai Polestar itu sama, dan titik kedatangan burung di mana dia harus landing atau mendarat itu titiknya kan kurang lebih sama. Karena kandangnya berjejer, berdekatan. Tuh. Terus yang keempat, positifnya ya, kalau di lapak bawah itu jalur kedatangan burung itu tidak terlalu memberikan pengaruh yang besar. Ya, contohnya begini, misalkan lapak kita menghadap ke utara, jadi lepasan burung dari ke utara, burung terbang ke arah selatan. Nah, misalkan burung datang dari sisi timur atau sisi barat, itu tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan. Ya, karena titik mendaratnya di kandangnya itu tidak terlalu jauh, ya, karena bersebelahan. Terus yang kelima, resiko untuk terjadi kecurangan atau ya anggap aja kecurangan yang tidak disengaja, yaitu mencuri kentong. Atau dalam arti burung belum menyentuh landasan, kentong sudah dibunyikan, itu pasti akan lebih kecil. Ya karena ini kan langsung terpantau oleh semua kandang. Jadi walaupun yang misalkan yang bertanding kandang kuning dan kandang merah, ya, tapi kan itu disaksikan langsung oleh beberapa kandang lain yang posisi di titik yang kurang lebih sama. Jadi resiko untuk terjadi ketidaksengajaan atau memang sengaja ya untuk mencuri kentong itu tentunya seharusnya akan menjadi lebih kecil. Terus yang keenam, lapak tomprang yang di bawah ini akan lebih mudah dalam kita membuat suatu aturan atau sistem lomba. Karena apapun aturannya, apapun sistemnya, itu akan dirasakan kurang lebih merata terhadap masing-masing kandang. Karena kan berdekatan, ya, titiknya kandang itu hanya bersebelahan. Jadi tiap kandang paling cuman selisih 1 meter. Jadi apapun aturan ataupun sistem lomba yang diterapkan itu akan dirasakan merata. Jadi kemungkinan untuk salah satu protes
atau tidak terima dengan aturan lomba itu menurut saya akan semakin kecil. Nah itu yang di lapak tomprang bawah. Nah selanjutnya untuk yang lapak tomprang panggung, khususnya di Karangwatu Muntilan, saya akan sampaikan sebentar lagi. Berikutnya kekurangan dan kelebihannya lapak tomprang panggung, khususnya yang di Karangwatu Muntilan, di mana yang pertama kondisi letak tiap-tiap kandang, tiap-tiap panggung itu kan tidak simetris. Jadi ada yang posisi di depan, ada yang posisi di belakang, ada yang posisi di kanan, ada yang di kiri, dan ketinggian panggungnya pun tidak sama. Ada yang agak pendek, ada yang tinggi sekali. Jadi kalau kita lihat di yang pernah main di panggung Karangwatu Muntilan, itu panggung pink itu paling depan, tetapi dia ketinggiannya bisa dibilang paling rendah. Terus panggung merah itu paling belakang, tetapi dia panggung yang paling tinggi sekali. Nah, kekurangan dan kelebihan dari lapak tomprang panggung ya, khususnya yang di Karangwatu Muntilan, yaitu yang pertama terkesan eksklusif. Jadi kalau tadi lapak yang di bawah itu lebih guyup, ya kalau lapak tomprang panggung yang di Karangwatu Muntilan kesannya lebih eksklusif. Jadi tidak sembarang orang, tidak semua orang bisa ujuk-ujuk datang dan naik ke panggung. Beda kalau yang di lapak bawah, ya hampir semua orang, bahkan orang nggak kenal yang baru lewat pun bisa mampir dan nimbrung ya melihat di situ. Sedangkan kalau kita di panggung Karangwatu Muntilan tentunya tidak bisa seperti itu. Terus yang kedua, butuh strategi jalur lepasan. Ya kenapa seperti itu? Karena kita ketahui bahwa letak panggung kita ini kan tidak berjajar seperti lapak yang di bawah. Jadi jarak antar kandang, antar panggung, misalkan panggung yang paling selatan dengan panggung yang paling utara, itu jaraknya bisa lebih dari 100 meter. Jadi bisa jaraknya cukup jauh. Nah, otomatis kita butuh strategi dalam menentukan jalur kedatangan merpati kita. Jadi masing-masing tiap panggung ini memiliki strategi ya bagaimana supaya burung yang dia latih, merpati yang dia latih itu nanti pada saat diadu lepasan sudah polstar itu bisa datang sesuai jalur yang diinginkan. Karena apa? Karena kalau tidak tentunya akan sangat berpengaruh ya terhadap hasil lomba nantinya. Misalkan panggung kuning Mataram itu posisi paling selatan. Nah, ketemu dengan panggung oranye posisi paling utara. Nah, kalau burung datangnya itu terlalu ke selatan, otomatis kan panggung oranye yang rugi. Karena otomatis secara jarak untuk merpati bisa landing, mendarat otomatis kan lebih jauh dibandingkan dengan panggung kuning yang posisi paling selatan. Demikian juga sebaliknya. Jadi kalau panggung paling selatan ketemu panggung paling utara dan burung ternyata datangnya itu posisi jalurnya terlalu ke utara, otomatis panggung yang posisi paling selatan kan rugi jarak. Ya, rugi jarak. Jadi walaupun mungkin secara speed kecepatan burung turun kurang lebih sama, tapi kan udah kalah jalur duluan. Nah, kemungkinan untuk kalah tentunya akan semakin besar. Nah, makanya dalam melatih di panggung Karangwatu Muntilan kita nggak bisa asal-asalan. Ya, jadi kita butuh burung yang berkualitas
dan tentunya juga dengan burung yang memiliki jalur yang stabil seperti yang kita inginkan. Ya minimal datang burung itu posisi ada di tengah. Jangan sampai posisi menjauh dari panggung kita, tapi malah lebih mendekat ke panggung yang paling jauh. Terus yang ketiga, resiko burung datang tidak gandeng, yaitu tentunya sedikit lebih besar dibandingkan lapak tomprang yang posisi di bawah. Kenapa ya? Karena itu tadi ya, posisi kandang kita tidak simetris, jaraknya saling berjauhan, dan masing-masing memiliki strategi dalam melatih dari nol merpatinya itu untuk mengikuti jalur yang dia mau. Nah kalau misalkan pada saat aduan, kedua merpati yang ketemu, yang diadu itu sama-sama memiliki jalur yang sangat kuat. Misalkan punya saya yang paling selatan ketemu dengan panggung oren yang paling utara. Nah kebetulan kedua burung ini memiliki jalur yang sangat kuat. Punya saya jalurnya kuat sekali, posisi datang dari selatan, sedangkan panggung oren burungnya juga kuat sekali. Posisi datang itu dia selalu datang posisi jalur utara. Nah otomatis kan nggak gandeng. Ya walaupun titik lepasnya sama, mungkin di pelepasan dia akan gandeng rapet, ya, tetapi pada saat dia sudah di tengah jalur, itu nanti kalau karena karakter burung ini sama-sama kuatnya, nah itu pasti akan misah. Satunya akan menggeser ke selatan, satunya akan geser ke utara. Nah ini yang menyebabkan burung itu datang tidak gandeng. Ya. Tuh, ya. Terus yang keempat, spek burung ya, di panggung lapak panggung Karanglatung Mungtilan yang dimana tiap kandang itu posisinya berjauhan, itu spek burung yang respon gebernya spontan, atau bahasa familiarnya itu burung yang mutus, metil, nah, itu sangat dibutuhkan, terutama untuk panggung-panggung yang posisinya ada di depan. Nah kalau lapak di bawah itu kadang burung yang sebetulnya secara karakter dia bukan burung yang mutus, metil, tapi karena gandengannya sudah metil duluan, itu biasanya bisa ngikut. Ya, gandengannya turun, nah dia ngikut nututin, karena kan titik landingnya hampir sama, cuman bersebelahan. Gitu. Nah, kenapa spek burung mutus atau metil itu penting sekali, terutama di panggung yang posisinya di depan? Karena begitu burung itu datang gandeng rapet, kalau posisi kandang kita di depan itu tidak mau mutus, otomatis dia akan ketarik ke belakang. Nah kalau posisi sudah ketarik ke belakang, ini kita sudah banyak kalahnya. Karena yang panggung paling belakang itu lebih diuntungkan. Karena misalkan datang sama-sama tinggi gitu ya, gandeng rapet, itu biasanya itu burung terpantau itu posisi paling cepat sudah di jam 11. Jam 11, jam 10 itu sudah paling cepat burung itu kepantau kalau burung benar-benar tinggi. Dan kalau burung itu kepantau, anggap aja jam 11, jam 12 baru kepantau, otomatis burung yang posisinya kandangnya ada di depan itu dia harus turun lurus, benar-benar kuat, magak di atas bawah, harus benar-benar lurus, harus sampai bawah kalau mau menang. Sedangkan panggung yang posisinya di belakang itu dia masih ada condongnya, ya, karena kan posisinya di belakang panggungnya. Jadi dia masih, misalnya punya kita turun lurus, ini yang belakang masih ada condongnya. Ya, jadi makanya kalau posisi kandang atau panggung kita di depan, itu satu harus
burung yang respon kebernya spontan, mutus, metil. Terus yang kedua harus kuat atas kepala. Kalau dua itu tidak mencukupi atau tidak dipunyai oleh burung kita, itu resiko untuk kalah akan semakin besar, terutama kalau ketemu dengan panggung dari belakang. Terus yang kelima, kalau di lapak tomprang panggung ya Karangwatu Muntilan itu jalur kedatangan burung cukup berpengaruh ya, cukup menentukan. Walaupun burung kalau benar-benar tinggi itu sebetulnya pengaruhnya sih nggak terlalu besar ya, tetapi bagaimanapun juga kalau jalurnya terlalu ke utara atau terlalu ke selatan, burung tidak datang posisi di tengah, itu tentu pasti akan ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Terus yang keenam adalah resiko mencuri kentong, pasti akan lebih besar. Ya, karena apa? Karena tidak semua panggung itu bisa terpantau langsung, terlihat. Misalkan saya berada di panggung kuning Mataram, itu yang bisa saya lihat langsung itu hanya panggung biru, panggung hijau Kohyen, panggung merah, dan panggung belakang AGT. Sedangkan panggung oranye dan panggung pink itu tidak terlihat dari kandang saya, dari panggung saya. Otomatis kalau saya ketemu dengan panggung pink atau panggung oranye, itu saya tidak pernah tahu secara langsung ya, apakah kentong yang mereka bunyikan itu benar-benar sesuai setelah burung menyentuh landasan atau tidak. Ya, untungnya sekarang sudah zamannya teknologi yang cukup canggih ya, sehingga bisa membantu mengatasi masalah itu, di mana setiap kali lomba burung yang menang wajib mengirimkan video. Ya, wajib mengirimkan video pada saat burung itu mendarat. Nah, di situ nanti akan dilihat apakah kentong mendahului burungnya atau burung mendahului kentong atau berbarengan. Terus yang ketujuh, ya kalau lapak di atas ya di panggung itu menurut saya lebih aman. Ya, ini positifnya ya, lebih aman. Satu, lebih aman dari burung dicuri orang, karena tidak sembarang orang boleh ya atau bisa naik ke atas panggung. Jadi resiko burung untuk hilang karena dicuri atau dibobol itulah akan lebih kecil. Terus yang kedua juga resiko terkena wabah penyakit itu juga akan lebih kecil, karena ini kan jaraknya berjauhan, tiap kandang berjauhan. Jadi kalau misalkan ada kandang yang lain sedang terkena wabah ya, banyak yang tumbang sakit, kandang lain tidak serta-merta terus akan tertular karena ini tidak bersentuhan, tidak berdekatan. Itu positifnya di situ. Terus yang ke-8 ini kekurangannya lebih sulit ya bikin aturan lomba atau sistem lomba itu akan jauh lebih sulit di lapak panggung Karangwatu Muntilan, di mana posisi tiap kandangnya tidak simetris, ketinggiannya tidak sama, letaknya juga nggak beraturan, ada yang depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Tentunya dalam membuat sebuah aturan atau sistem lomba akan jauh lebih sulit, karena bagaimanapun juga kan sebisa mungkin membuat sistem aturan lomba yang bisa istilahnya diterima ya, oleh masing-masing kandang. Oke, saya kira kurang lebih itu ya plus minusnya lapak tomprang yang di bawah
atau yang di atas ya, panggung Karangatung Muntilan. Nah, jadi pada dasarnya tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk ya, karena semua tetap ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang lebih penting itu adalah bagaimana kita bisa tetap bermain dengan kondisi lapak yang ada dengan maksimal, terus kita bisa memiliki burung dengan spek yang sesuai dengan sistem atau lomba yang diterapkan di masing-masing lapak. Sehingga dengan itu kita bisa bersaing dan syukur-syukur bisa memiliki prestasi. Oke, terima kasih. Saya kira video kali ini cukup. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam ikut melestarikan Merpati Tinggian, khususnya Merpati Tinggian Tomprang. Semangat! Terbanglah tinggi di antara mega-mega, kepakan sayap mengarungi cakrawala. Bunyikan peluitmu biar terdengar merdu. Terbanglah terbang tinggi, merpati kecilku.